Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucky Widya Nikola dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 23510090111111 kelas C1E mata kuliah Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil materi presentasi saya yang berjudul Perspektif Ajaran Islam terhadap Pelestarian Alam dan Lingkungan Sekitar. Latar belakang dari tema yang saya ambil adalah yang pertama adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian untuk hadis saya juga mengambil dari hadis riwayat Ahmad 14.271 yang artinya barang siapa hidupkan tanah yang mati, maka baginya pahala tanah itu dan segala apa yang dimakan makhluk dari tanamannya, maka itu merupakan sedekah. Kemudian organisasi dan faktor penyebabnya yang pertama adalah permasalahan lingkungan global akibat aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan alam dan juga ekosistem seperti banyaknya aktivitas industri maupun gaya hidup yang konsumtif terutamanya yang menimbulkan dampak negatif bagi perubahan iklim dan juga lingkungan di sekitarnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang saya ambil ada 3 poin. Yang pertama adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat emisi karbon penyebab gas rumah kaca. Yang kedua adalah pola hidup konsumtif manusia. Yang ketiga merupakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pelestarian alam dan lingkungan itu terdapat banyak sekali tujuannya, namun ada 5 pilar atau 5 tujuan utama yang saya ambil. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar. Yang kedua adalah menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga adalah melindungi kehidupan makhluk hidup di sekitar. Yang keempat adalah mengurangi polusi dan juga kerusakan lingkungan. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran dan juga tanggung jawab. 5 poin ini bertujuan untuk melestarikan alam dan juga lingkungan sekitar sehingga tercipta keberlanjutan dan juga pola konsumsi sumber daya yang lebih baik untuk generasi yang datang. Kemudian adalah perilaku nilai Islam dalam melestarikan alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang larangan perilaku boros dan juga menghambur-hamburkan yang berbunyi, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Semuanya para boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini menyeratkan bahwa pola hidup yang konsumtif dan juga boros itu digambarkan sebagai saudara-saudara setan yang tidak memikirkan dampak lingkungan yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian bersikap boros juga berarti tidak menghargai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mencerminkan sikap bersyukur. Kemudian larangan bersifat israf dan juga tabzir. Dari Quran surat Al-Isra tadi ayat 26 sampai 27 dapatkan 2 sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sikap israf. Israf itu dapat dipahami sebagai sikap yang lebih-lebihkan dalam menggunakan suatu sumber daya, baik itu mengkonsumsi maupun mengeluarkan yang tidak proporsional terhadap kebutuhan yang diperlukan saat ini. Al-Quran mengecam perilaku ini dan menempatkannya sebagai bentuk ketidaksyukuran, layaknya sifat saudara-saudara setan yang tercantum pada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian sifat yang kedua adalah tabzir. Tabzir adalah sikap menghambur-hamburkan harta secara sia-sia atau pengeluaran yang merugikan, yang menghancurkan kesejahteraan sosial dan juga pengeluarannya tidak bermanfaat sosial. 2 sifat ini merupakan sifat yang mirip. Israf dan tabzir adalah sifat yang mirip yang dilarang oleh Islam karena sifatnya yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian penerapan nilai Islam sebagai langkah pencegahan kerusakan alam berdasarkan 2 sifat yang buruk tadi dapat diambil 3 penerapan Islam yang dapat dilakukan untuk menghindarkan kita dari sikap israf dan tabzir. Yang pertama adalah mengurangi pembelian barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mendukung UMKM dan juga usaha yang berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan hidup juga alam yang berkelanjutan sehingga pencemaran juga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir untuk kehidupan anak cucu kita di masa depan. Konsumsi yang bertanggung jawab melibatkan penggunaan barang yang ramah lingkungan dan juga mendukung ekonomi lokal, yang pada akhirnya mengurangi jejak karbon kita yang berdampak pada berkurangnya efek dari perubahan iklim. Jadi hal yang dapat kita simpulkan dari pemaparan materi tadi adalah mengadopsi gaya hidup yang bertanggung jawab terhadap alam juga lingkungan adalah salah satu merupakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak besar terhadap kehidupan hidup manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar dari hal-hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak bersifat konsumtif atau boros, dan juga bertanggung jawab atas produk ataupun hal-hal yang kita gunakan sehari-hari. Dan dengan tindakan ini, keberlanjutan alam dan lingkungan dapat tercapai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan sebelumnya. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.